Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila dari kelompok 8 selaku moderator dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Juga 4 orang teman saya, yakni Asila Zakia, Agung Rizkylah, Jihan Faira, dan Princeska Anissa, yang juga berasal dari prodi yang sama. Judul presentasi pada hari ini adalah tentang manusia dan tanggung jawab. Baiklah, untuk memulai presentasi ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Presentasi kali ini akan dibacakan oleh Saudari Princeska Anissa mengenai pengertian tanggung jawab. Kepada Ika dipersilahkan. Pengertian tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku, perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Next. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanggung jawab. Disebut demikian karena manusia selain merupakan makhluk individual dan makhluk sosial, juga merupakan makhluk Tuhan. Tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban ada dua bagian. Yang pertama, kewajiban terbatas. Kewajiban ini adalah kewajiban yang tanggung jawabnya diberlakukan kepada tiap orang yang sama, tidak dibedakan. Contohnya, undang-undang larangan membunuh, mencuri, dan sebagainya. Dua, kewajiban tidak terbatas, yaitu kewajiban ini tanggung jawabnya diberlakukan kepada semua orang. Tanggung jawab ini nilainya lebih tinggi karena dijalankan oleh suara hati seperti keadilan dan kebajikan. Jadi orang yang bertanggung jawab akan menciptakan kebahagiaan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Princeska Anissa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Agung Rizkylah mengenai macam-macam tanggung jawab. Kepada Agung dipersilahkan. Macam-macam tanggung jawab. Yang pertama yaitu tanggung jawab kepada keluarga, yang kedua tanggung jawab kepada masyarakat, yang ketiga tanggung jawab kepada bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Macam-macam tanggung jawab tersebut. Yang pertama, tanggung jawab kepada keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga, tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Yang kedua yaitu tanggung jawab kepada masyarakat. Manusia merupakan anggota masyarakat. Karena itu, segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat juga. Yang ketiga yaitu tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Tiap manusia adalah warga negara suatu negara. Dalam berpikir dan bertingkah laku, manusia terikat oleh norma-norma atau ukuran yang dibuat oleh negara. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab kepada Tuhan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, manusia harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang salah dengan istilah agama atas segala dosanya. Baik, sekian dari saya. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Agung. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Asila Zakia mengenai pengabdian kepada Ayla dipersilahkan. Terima kasih moderator. Jadi saat ini saya akan menjelaskan mengenai pengabdian. Jadi pengabdian ini adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan antara lain kepada raja, cinta, kasih sayang, hormat, atau satu ikatan dan semua dilakukan dengan ikhlas. Jadi pengabdian ini ada karena adanya kasih sayang. Tidak akan ada kasih sayang tanpa pengabdian. Jadi jenis-jenis pengabdian ini ada 4. Yang pertama pengabdian kepada keluarga, pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada negara, dan pengabdian kepada Tuhan. Saya akan menjelaskan jenis pengabdian tersebut. Yang pertama adalah pengabdian kepada keluarga.
kasih sayang dalam keluarga mengandung pengertian, pengabdian, dan pengorbanan. Jadi keluarga ini kan terdiri dari beberapa anggota seperti ibu, ayah, dan anak. Jadi di antara semua hubungan yang ada di dalam keluarga ini akan ada pengabdian dan tidak ada kasih sayang tanpa pengabdian. Contohnya demi pengabdiannya kepada ayahnya, Siti Nurbaya rela dinikahkan dengan Datuk Maringgi. Jadi karena hubungan yang dimiliki oleh Siti Nurbaya kepada ayahnya, Siti Nurbaya ini rela dinikahkan dengan Datuk Maringgi akan kesetiaannya kepada ayahnya. Yang kedua ada pengabdian kepada masyarakat. Demi masyarakat itu sendiri, anggota masyarakat harus mau mengabdikan diri kepada masyarakat dan harus mempunyai rasa tanggung jawab kepada masyarakat satu sama lain. Yang ketiga, ada pengabdian kepada bangsa atau negara. Seorang warga harus mencintai bangsa dan negaranya dan tidak ada arti cinta tanpa pengabdian. Contohnya, seseorang mengabdi kepada negaranya dengan menjadi anggota TNI ataupun Polri. Ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada negara. Yang terakhir ada pengabdian kepada Tuhan. Pengabdian kepada Tuhan ini berarti penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan dengan menaati perintahnya serta meninggalkan larangannya. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Ehla. Materi selanjutnya akan saya bacakan langsung mengenai kesadaran. Kesadaran adalah keinsyafan akan perbuatan. Sadar artinya merasa tahu atau ingat keadaan, ingat akan dirinya. Kesadaran adalah hati yang telah terbuka atau pikiran yang telah terbuka tentang yang telah dikerjakan. Kesadaran ini menurut Sukanto 1982 menyatakan ada 4 penentu indikator kesadaran. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga sikap, dan yang terakhir adalah tindakan. Priyono 1996 juga mengemukakan awareness of environmental issues mean being environmentally knowledgeable and understanding the informed action required for finding the solution to the issues. Yang berarti teori ini menjelaskan bahwa indikator kesadaran adalah pengetahuan dan juga pemahaman. Dalam bidang psikologi menyebutkan bahwa kesadaran mencakup 3 hal, yakni persepsi pikiran sendiri, dan juga perasaan. Ini menurut Atkinson dan kawan-kawan tahun 1997. Sedangkan dalam teori konsientisasi atau penyadaran, selain mencantumkan indikator pengetahuan, sikap juga menyebutkan indikator regulasi atau disebut dengan peraturan. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, dapat dikembangkan dengan menggunakan teori Benjamin Bloom tahun 1908 yang membagi perilaku manusia dalam 3 domain, yakni kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang dalam perkembangannya teori ini dimodifikasi menjadi pengetahuan, sikap, dan praktik. Selanjutnya, contoh kesadaran. Sadar atas perbuatan yang salah. Misalnya, saat setelah mencuri, seseorang merasa sadar akan kesalahannya dan meminta maaf baik ke korbannya maupun kepada Tuhan. Ini berarti adanya rasa bersalah di dalam diri sehingga membuat pikiran tidak tenang. Kesadaran moral amat penting untuk diperhatikan orang karena pelanggaran moral dapat berakibat merusakkan nama. Banyak orang sadar akan berbuat, namun tidak sadar bahwa perbuatannya melanggar norma. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Jihan Faira mengenai pengorbanan. Kepada Jihan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi berikutnya yaitu pengorbanan yang akan dibahas di sini. Yang pertama, pengertian pengorbanan. Yang kedua, jenis-jenis pengorbanan. Pengertian pengorbanan. Pengorbanan berasal dari kata korban, yang artinya memberikan secara ikhlas, harta, benda, waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin nyawa, demi cintanya atau ikatannya dengan sesuatu, atau demi kesetiaan dan kebenaran. Contohnya, seorang anak yang bekerja keras demi memenuhi kebutuhan untuk keluarganya. Itu kerja keras yang dilakukan oleh anak itu adalah sebuah contoh pengorbanan. Next please. Selanjutnya jenis-jenis pengorbanan. Yang pertama pengorbanan kepada keluarga, pengorbanan kepada masyarakat, pengorbanan kepada bangsa dan negara,
pengorbanan kepada kebenaran, dan pengorbanan kepada agama. Yang pertama, pengorbanan kepada keluarga. Pada hakikatnya, manusia itu hidup berkeluarga. Dasar hidup berkeluarga ialah kasih sayang. Kasih sayang memerlukan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, tidak ada kasih sayang atau tidak ada cinta. Contoh pengorbanan kepada keluarga yaitu seorang anak yang rela mengorbankan mimpi dan cita-citanya demi tetap menjaga ibunya yang sedang sakit. Yang kedua, pengorbanan kepada masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan. Sebagai makhluk sosial, manusia merasa terikat dengan masyarakatnya. Karena itu, demi pengabdiannya kepada masyarakat, ia tidak bebas dari pengorbanan. Contoh pengorbanan kepada masyarakat yaitu seorang warga di sebuah desa mengalami musibah, kemudian warga lainnya meluangkan waktu untuk membantu warga yang sedang terkena musibah tersebut. Pengorbanan waktu adalah contoh dari pengorbanan kepada masyarakat. Selanjutnya, pengorbanan kepada bangsa atau negara. Semua orang pasti mempunyai anggota atau warga dari suatu bangsa atau negara dan mempunyai kewajiban antara lain membela negara. Pembelaan itulah disebut sebagai pengorbanan. Contohnya di sini dalam cerita fiksi, seorang kesatria rela mengorbankan nyawanya demi melindungi kerajaan. Yang berikutnya, pengorbanan karena kebenaran. Demi kebenaran, manusia tidak takut terhadap apapun. Contohnya kemerdekaan. Manusia mempunyai hak untuk merdeka. Merdeka tujuannya adalah kebenaran, dan biasanya memakan banyak korban jiwa. Contoh pengorbanan karena kebenaran, yaitu pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan dalam merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, pengorbanan kepada agama. Manusia wajib berkorban demi cintanya kepada Tuhan. Contohnya, merelakan hartanya untuk bersedekah karena dia tahu bahwa bersedekah merupakan salah satu perintah dari Tuhannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Jihan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Bensaska mengenai manusia dan tanggung jawab. Kepada Ika dipersilakan. Manusia dan tanggung jawab. Kesimpulan, manusia merupakan makhluk yang bebas menentukan dirinya sendiri, dan setiap manusia harus bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya, dan harus berani menanggung resiko. Tanggung jawab manusia dibedakan atas tanggung jawab atas diri sendiri, kepada masyarakat, dan Tuhan. Pertama, terhadap diri sendiri, manusia dituntut menanggungjawabkan semua perilaku yang dibuatnya. Kedua, terhadap masyarakat. Di dalam masyarakat, manusia juga memiliki tanggung jawab di mana setiap peraturan harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat yang bersangkutan. Ketiga, terhadap Tuhan. Manusia diberikan Tuhan tugas untuk mengatur alam semestanya. Tentu saja manusia harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dibuatnya. Oke, kembali ke moderator. Terima kasih Saudari Ika. Dari sini kita belajar nilai dari sebuah kehebatan adalah tanggung jawab. Sekian dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan, seperti pepatah Minang, adat biasa kita pakai, limbago nan samo dituang, nan elok samo dipakai, nan buruk samo dibuang, yang artinya, yang baik sama-sama dipakai, dan yang buruk sama-sama ditinggalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.